Hai, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Penjaga Kantor. Kantor aja tak jagain apalagi kamu. Kali ini kita akan mereview satu buah film yang berjudul The Wretched. Film ini baru saja saya tonton tadi sekitar pukul 11 malam. Jujur tadi pas nonton saya takut, mungkin karena saya nonton sendirian ya. Sedangkan untuk video ini sendiri dibuat sekitar jam setengah 2 pagi, jadi bismillah aja lah ya, semoga tidak terjadi apa-apa. Sebelum itu gue ingetin dulu bahwa di video ini bakal ada spoiler. Tapi kalau nggak apa-apa, ya udah lanjut aja nonton. Ya udah yuk langsung saja kita masuk ke reviewnya. Film ini diawali dengan adegan flashback sekitar 35 tahun yang lalu, di mana ada seseorang dengan mantel hujan datang ke sebuah rumah. Setelah sampai di rumah itu dan melepas jas hujan, kita bisa tahu bahwa dia adalah seorang wanita yang masih muda. Dia pun langsung mencari sang pemilik rumah. Tapi belum bertemu dengan mereka, dia melihat sebuah gagang telepon yang masih menyala dan menggunakannya untuk mengabari ibunya bahwa dia sudah sampai. Dari percakapan dengan ibunya, kita bisa tahu bahwa perempuan ini ke rumah tersebut untuk menjadi seorang pengasuh. Di tengah-tengah perbincangan via telepon dengan ibunya, tiba-tiba wanita ini mendengar sebuah suara. Dia pun mengakhiri panggilan dan segera menuju ke sumber suara tersebut yang ternyata berada di ruang bawah tanah. Tanpa berpikir panjang, perempuan ini pun langsung turun ke ruang bawah tanah itu. Atmosfer seram mulai terasa pada momen ini, seiring ditemukannya sebuah foto keluarga yang di dalamnya terdapat gambar coretan muka pada sosok pria yang ada dalam gambar tersebut. Di posisi ini, suara yang sebelumnya ada mulai terdengar sangat jelas. Perempuan tersebut kembali mendekat dan semakin mendekat dengan sumber suara. Dan ternyata suara tersebut berasal dari seorang wanita yang sedang menggendong anaknya. Di sini awalnya gua kira perempuan itu lagi ngasih ASI ke anaknya. Tapi ternyata perempuan itu sedang menggerogoti leher dari anak tersebut. Tidak hanya perempuan itu, gue juga kaget anjir. Perempuan tersebut pun lari menuju ke atas lagi. Tapi di atas terdapat seorang pria yang menutup pintu tersebut. Dan setelahnya ada gambar tanda semacam, ya simbol apa entahlah. Tapi yang pasti terdengar suara perempuan tersebut sedang terbantai di balik pintu itu. Itu dia scene awal dari film ini. Anjir, baru di awal udah dibikin kayak gini, cok. Dari sini scene berubah ke seorang lelaki yang terlihat sedang kelelep. Lalu kemudian bangun dan muncul tulisan 5 hari yang lalu. Lelaki yang terlihat masih muda itu berada di sebuah bis. Dia nampak sedang berbicara dengan seorang nenek-nenek terkait dengan masalah perban yang ada di tangannya. Tak lama setelahnya, laki-laki itu pun sampai dan turun dari bis itu. Oh iya, dia juga sempat mampir ke supermarket untuk membeli minuman. Di supermarket itu kembaliannya ambil sendiri, seperti kantin kejujuran. Tapi pria ini malah mau nyolong. Cok, ada asune, digogogin kan. Akhirnya mau gak mau, dia pun bayar. Dasar anak gak ada akhlak. Dari sini scene berubah ke seorang anak yang sedang berlatih taijutsu. Ya, ini adalah jalan ninjaku. Lalu berubah lagi ke sebuah keluarga dengan ayah yang tidak bisa memasak dan pemuda tadi yang sepertinya anaknya yang sedang mencari port HDMI dalam TV tabung. Kelihatannya broken home karena foto ibunya sendiri ditekuk. Scene berubah menjadi pagi. Di sini tampak sebuah keluarga lain dengan anak kecil dan anak tadi yang belajar taijutsu. Sepertinya mereka tetangga dari pemuda itu. Pemuda tadi dan ayahnya pergi untuk bekerja. Mereka bekerja di dermaga. Di hari pertama laki-laki ini bekerja, matanya sudah jelalatan. Sempat sih menegur seseorang yang membawa muatan tidak masuk akal di kapal. Entah apa niatnya, mungkin agar terlihat keren di depan cewek itu. Di sini pemuda itu juga bertemu dengan cewek partner kerjanya. Ada beberapa nama yang dikenalkan, seperti ayahnya yang bernama Liam, kemudian cewek partner kerjanya yang bernama Mallory, dan pemuda itu sendiri yang bernama Ben. Sesekali Ben ditelepon oleh ibunya. Dia juga pernah melihat ayahnya sedang enak-enak dengan cewek lain. Scene berpindah lagi ke sebuah hutan di mana terdapat seorang anak dan ibunya. Ini adalah anak yang belajar taijutsu tadi ya. Sepertinya mereka sedang tersasar.
Dikarenakan sudah tidak kuat menahan diri, akhirnya ibunya pun buang hajat di hutan tersebut. Pas kelar, anaknya udah nggak ada. Oh ya, anak tersebut ternyata bernama Dillon. Dicari kesana kemari, ternyata si Dillon sedang asik mengambil sebuah foto. Tapi siapa sangka, kejelian anak ini berhasil memfoto sebuah pohon yang memiliki simbol sama seperti simbol yang ada di scene awal. Dari sini terdengar suara yang memanggil Dillon, Dillon, sini sayang, turun. Awalnya dia mengira itu adalah ibunya. Makin lama itu makin aneh. Masa ya sih aku disuruh turun ke sana, dan makin lama juga makin kasar, cok. Apakah itu benar ibuku? Entahlah. Dan benar aja, tiba-tiba keluar tangan yang mengerikan dari pohon itu. Apa jadinya kalau kalian ada di posisi Dillon? Untung tiba-tiba ibunya datang. Dan tentu saja, pohon dengan lubang yang besar tadi setelah dilihat lagi sudah tidak ada. Scene berubah ke depan rumah Dillon dengan mobil pick-up terparkir di depannya. Di atas mobil itu terdapat sebuah rusa yang katanya sih dapat di jalan jika tidak sengaja menabraknya. Nah, di situ si ibunya Dillon berusaha untuk memotong rusa tersebut, tapi ya yang keluar malah jeroannya. Hari berganti malam, Ben sedang bermain gitar di lantai 2 rumahnya. Tak lama setelah itu, ada tawa dari tetangganya. Wow, mereka mau bercinta. Ben pun ngintip lah, tapi nggak jadi. Anaknya bangun coy. Sekarang waktunya bobo. Tapi di saat orang-orang bobo, tiba-tiba ada makhluk keluar dari dalam rusa yang tadi didapatkan oleh tetangga Ben.